Sekarang kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mungkin bisa diinformasikan kepada kami mengenai gempa yang mengguncang Jabodetabek ini tadi di mana sumbernya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Dan tadi juga kami sudah meminta informasi langsung dari warga sekitar bahwa masih merasakan gempa-gempa susulan walaupun masih kecil begitu ya? Betul sekali, ya. Betul sekali, Mbak. Jadi gempa yang terjadi hari ini sekitar pukul 13:21 10 waktu Indonesia Barat yang lalu, dengan pusat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kedalamannya dangkal yaitu 10 kilometer dan dirasakan di Cianjur intensitasnya sampai 5,6 skala MMI. Juga di Garut, Sukabumi intensitasnya sampai 4,5 MMI. Di Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkas Bitung, Bogor, Bayah, intensitasnya 3 skala MMI. Dan di Rancakek, Tangerang Selatan, Tangerang, dan DKI Jakarta, serta Depok, intensitasnya 2-3 skala MMI. Itu artinya semuanya dirasakan dan moderate sampai cukup kuat, itu terutama yang di intensitas 6 di sekitar Cianjur, Sukabumi. Dan gempa susulan sampai saat ini tercatat sudah 15 kali. Memang sebagian besar gempanya kecil-kecil, namun ada juga yang berkekuatan 4. Jadi yang terbesar magnitudonya 4, yang terkecil magnitudonya 2,5. Oleh karena itu, karena masih adanya gempa-gempa susulan bagi bangunan, terutama untuk bangunan-bangunan yang sudah retak atau rusak, itu sebaiknya jangan berada di situ lebih dahulu. Dan untuk yang berada di bangunan yang tinggi, mungkin sebaiknya menunggu masih di luar lebih dahulu. Demikian. Artinya Bu, hingga saat ini masih ada potensi gempa-gempa susulan. Tadi ada katakan mulai dari 2,5 hingga magnitudo 4 begitu ya? Betul sekali. Ya, namun trennya ini melemah. Demikian. Oke, Ibu, kalau misalnya kita lihat informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, M. Rizal ini mengatakan bahwa bangunan rubuh begitu ya. Tadi kita di Jakarta juga sama-sama merasakan. Apakah kemudian asal dari ataupun penyebab gempa ini sudah ditemukan, Bu? Mohon maaf, yang ditanyakan asal. Mohon diulang pertanyaannya. Oke, Ibu, untuk penyebab dari gempa sendiri apakah sudah bisa diinformasikan kepada kami? Nah, melihat posisi pusat gempa dan kedalaman pusat gempa yang relatif dangkal 10 km, kami menduga gempa ini merupakan akibat dari patahan geser. Kalau patahan geser ini sudah berdasarkan perhitungan matematik, itu memang dikategorikan gempa akibat patahan geser. Namun kami menduga melihat posisinya ini ada pada segmen patahan Cimandiri. Jadi patahan yang ada di darat yang melintas Sukabumi ke arah barat timur. Jadi penyebabnya diduga adalah bergeraknya kembali patahan Cimandiri tersebut. Ini untuk saat ini kami menduga demikian, namun kami harus cek ke lapangan. Jadi ini belum kesimpulan ya. Jadi itu masih hipotesis. Sehingga kami ini segera merapat ke lapangan, mencek apakah benar patahan Cimandiri itu yang bergerak, karena mekanismenya sesuai dengan mekanisme patahan mandiri, strike slip, dan lokasi pusat gempanya kurang lebih tepat berada di segmen patahan mandiri. Demikian. Ibu, berarti apakah ini termasuk dalam kemungkinan gempa tektonik? Oh iya, jelas itu gempa tektonik. Mohon maaf, saya mengucapkannya tadi yang betul adalah patahan Cimandiri, bukan mandiri. Cimandiri. Patahan Cimandiri begitu ya, Bu ya? Iya, iya. Bu, kalau misalnya tektonik itu, Mbak. Oke. Bagaimana kalau misalnya gempa susulan ini mungkin masih bisa diinformasikan kepada kami dan juga masyarakat akan berlangsung berapa lama, Bu? Apakah sudah bisa diinformasikan kepada kami?
Kami belum bisa menyampaikan akan berapa lama karena masih terus memonitor, namun ini trennya kan semakin melemah ya. Semoga saja tidak terlalu lama, semoga saja. Jadi kami masih harus melihat perkembangan data, Mbak. Mohon maaf. Oke, Ibu kalau misalnya patahan simpan diri ini ataupun patahan geser di lokasi tersebut begitu ya Bu, dampaknya ke wilayah lain seperti apa Bu? Tanya tadi coba. Iya, dampaknya itu tadi mengakibatkan guncangan atau getaran, perambatan gelombang gempa berupa getaran dan tentunya getaran guncangan yang dengan intensitas guncangan mencapai 6 skala MMI. Jadi ini cukup kuat itu guncangan tersebut, dan dikhawatirkan itu bagi bangunan yang tidak tahan gempa itu akan rusak, itu yang dikhawatirkan. Apalagi pada kondisi tanah-tanah aluvial atau tanah-tanah endapan sungai, tanah-tanah lunak, itu akan mengalami perkuatan guncangan. Seperti itu. Baik, Ibu kalau wilayah mana saja yang mungkin terdampak akibat adanya patahan geser ini Bu? Tadi mana? Ya, tadi udah kami sampaikan ya. Jadi sebentar saya baca ulang ini. Di Cianjur ya, di kota Cianjur itu skala intensitasnya mencapai 6, 5 sampai 6. Kemudian juga di kota, selain Cianjur juga di Garut, Sukabumi itu 4 sampai 5. Kemudian di Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalongwetan, Rangkas Bitung, Bogor, dan Bayah dengan skala intensitas 3 MMI, artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Kalau berikutnya ini ada juga di Ranca Ekek, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Depok dengan skala intensitas 2 sampai 3, itu artinya getaran dirasakan dan seakan-akan itu tadi ada truk berlalu. Namun yang 5 tadi cukup kuat ya, itu dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semuanya terkejut dan lari keluar. Jadi sampai membuat orang lari keluar begitu. Itu yang 5 sampai 6. Jadi cukup kuat itu. Baik. Demikian. Ibu kalau kita lihat tadi gempa dengan skala Richter yang cukup tinggi, apalagi di kota Cianjur skalanya 5 hingga 6, kemudian di wilayah Cimahi, Bandung, Bogor, Bayah itu 3 MNI, begitu ya Bu ya. Kita harus melihat antisipasi dan juga harus waspada. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Bu, antisipasi seperti apa dan juga kewaspadaan seperti apa ini yang harus dilakukan oleh masyarakat? Betul sekali. Jadi saya mohon untuk rumah-rumah atau bangunan yang sudah retak atau rusak, jangan didekati atau jangan tinggal pada bangunan-bangunan yang sudah retak rusak. Hindari, jadi keluar rumah. Kemudian juga mohon menjauh dari lereng-lereng yang rawan longsor atau runtuh. Karena ini gempa-gempa susulan masih terus terjadi. Terutama hal tersebut. Dan jangan panik tentunya. Yang penting tahu apa yang harus dilakukan, sehingga jangan panik dan terus memonitor perkembangan gempa bumi ini melalui aplikasi Info BMKG. Silakan di situ dan bahkan dapat dilaporkan pula apa yang dirasakan melalui aplikasi tersebut. Silakan di situ atau melalui sosial media Instagram, Twitter @infobmkg. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG atas informasinya dan juga tadi kewaspadaannya terhadap masyarakat informasinya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, selamat siang.